Halo, perkenalkan nama saya Hendriko. Saya adalah investment analyst di Stockbit. Selamat datang di Pakai Stockbit. Halo teman-teman, selamat datang. Ketemu lagi dengan saya Hendriko di Pakai Stockbit. Kali ini kita udah kedatangan tamu nih dengan Bro Eza. Bro, silakan bro, kenalkan diri. Wah, thank you so much nih Hendriko ya. Ya, kenalin gue Eza, HR Content Creator dan juga pengguna Stockbit. Ini pas banget nih obrolan kita pada hari ini akan ngobrol banyak nih tentang pakai Stockbit untuk pemula. Seperti itu. Ya, ya. Jadi Bro Eza ini ya selain HR Content Creator juga salah satu investor nih ya, berarti ya investor saham ya, gitu ya. Iya, benar. Oke. Bro, sebelumnya udah pernah pakai analisa fundamental, bro? Kalau dalam ini investmentnya? Oke, mungkin karena gue pemula ya gitu, karena memang gue hanya sekedar tahu nama sahamnya, kemudian gue pakai Stockbit-nya gitu ya. Kebetulan udah hampir setahun terakhir sih pakai Stockbit ya. Tapi to be honest, gue belum paham nih analisa-analisa fundamental itu seperti apa sih, Hendriko gitu. Jadi mungkin gue pengen dong diajarin nih gimana sih cara mungkin ya milih saham yang bagus gitu. Kalau misalnya kita cek-cek ya untuk investasi jangka panjang pakai analisa-analisa kayak gitu. Nah, sebenarnya pas banget nih, bro. Jadi kali Hmm. ini juga kita mau bahas tentang fitur financials yang ada di Stockbit nih. Jadi Hmm. yang ada di sini tuh juga pakai handphone nih. Jadi simple banget, kita nggak harus buka laptop, kita juga ya gampang lah pakai handphone aja kan, langsung Hmm. buka aplikasi Stockbit, langsung kita bisa ngelihat secara garis besar financials atau kinerja dari perusahaan tersebut. Jadi kita Hmm. tuh bisa langsung tahu nih kira-kira ini worth atau enggak nih kalau kita investasi di saham perusahaan itu gitu ya. Kita ambil contoh lah ya, kita langsung lihat di sini misalnya saham perusahaan Mayora lah ya, kita lihat ya. Mayora ini kan ya cukup terkenal lah ya, kayak Beng gitu ya. Itu makanan sehari-hari kita. Hmm. Nah, kita tinggal ketik nih ya. Tadi kan gue ulangin ya. Jadi kan tadi dari ini kita search aja dari Mayora Indah, MYOR kodenya. Nah, nanti kita klik, keluar kayak gini, kita langsung masuk ke fitur financials-nya. Gitu, bro. Hmm. Nah, Oke. ini ada dua pilihan nih. Ada quarter, ada annual. Gitu. Kalau buat investasi jangka panjang sih, kalau gue saran kita ngelihatnya pakai yang annual ya. Hmm. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat nih kinerjanya secara tahunan itu tumbuh atau enggak gitu, atau memang dia ada di fase yang seperti apa, apakah lagi fasenya declining atau lagi bisnisnya kurang bagus gitu ya selama beberapa tahun terakhir, atau Hmm. bisnisnya maju terus, atau di situ-situ aja gitu. Jadi kan semuanya kelihatan tuh di tahunan gitu. Kalau quarter kita bisa ngelihat sih 4 quarter terakhir. Tapi kalau quarter itu kan ya kita ada namanya seasonality gitu ya. Hmm. Ada beberapa emiten nih, misalnya kayak emiten-emiten retail, kayak emiten yang jualan baju ya, Matahari Department Store, Ramayana, itu ramenya cuma di kuartal 2 gitu. Jadi karena dekat-dekat lebaran gitu. Jadi agak bias nih kalau kita tuh ngelihatnya cuma quarter. Lebih enak kalau kita ngelihatnya secara tahunan Hmm. gitu. Jadi mencakup semua event-event yang terjadi di setahun gitu kan. Nah, kita bisa melihat di sini nih, misalnya Mayora nih. Kalau yang bar warna ungu itu tuh, bro, itu tuh revenue-nya atau pendapatannya gitu. Terus kalau yang di bawah nih ada kecil banget, yang warnanya biru, cuman kecil banget tuh. 1,59 di tahun 2017. Terus 2018 1,72, kecil banget sih. Kelihatan nggak, bro, ngomong-ngomong? Kelihatan, 1,8. kelihatan, Kelihatan kelihatan, ya? kelihatan. Hmm. Nah, itu adalah net income-nya atau laba bersih gitu kan. Nah, Oke. kita bisa melihat di sini kalau seandainya suatu emiten itu labanya bertumbuh terus, itu kan sama aja kan kayak kita tuh ngomongin kita mau buka usaha deh, misalnya kafe gitu ya. Terus kafe kita tuh makin lama labanya makin tinggi gitu. Berarti Hmm. kan sehat ya. Tapi kalau makin hari labanya makin turun, ya boleh ditanya nih, kenapa nih kok labanya turun terus kan gitu kan. Nah, jadi di income statement ini, di fitur financials-nya Stockbit, kita bisa ngelihat dengan gampang dari handphone aja, ini sebenarnya perusahaan ini untung atau enggak sih, bisnisnya berkembang Hmm. atau enggak sih, gitu. Dan yang enggak kalah penting, itu dari revenue-nya. Karena pendapatan itu kan sebenarnya, kalau kita ngomongin untung nih, bro,
Mhm. Kalau kita ngomongin untung kan pasti ada dong. Awalnya tuh dari mana sih? Kok dia bisa untung gitu kan? Kalau kita ngomongin fundamental lebih jauh. Ketika kita ngomongin kok bisa untung, pasti akan ujungnya ke pendapatan. Dia tuh dapat duit dari mana sih sebenarnya gitu kan? Kalau seandainya dia dapat duit dari kegiatan operasional dia, itu bagus gitu. Tapi Mhm. jangan sampai dia itu dapat duit dari penjualan aset-aset dia. Contohnya, kita tadi ngomongin buka kafe kan. Mhm. Kita ngomongin buka kafe, terus ya karena nggak laku nih, kopinya yang kita jual nggak laku, kita jualan meja. Meja kita tuh satu-satu kita jualin gitu. Ya untung sih, ada untungnya masuk ke laba bersih. Tapi kan karena bukan jualan kopi dan meja kita itu bukan sesuatu yang kita sebenarnya jual belikan, pasti akan ada saatnya kita nggak bisa jualan aset kita lagi dan ketahuan tuh sebenarnya ini perusahaan yang bukan menguntungkan, tapi dia Mhm. menjual asetnya satu persatu gitu kan. Nah yang Oke. kayak gitu secara simpel kita bisa ngelihat di Stockbit ini gitu. Tapi Hmm. kalau seandainya mau yang lebih detail, itu bisa pakai yang ada di laptop gitu ya, atau yang model PC gitu. Jadi kalau kita pakai PC itu kelihatan tuh pendapatannya dari mana, terus udah gitu laba kotornya berapa, laba operasionalnya berapa, dia itu sebenarnya untungnya dari jual aset atau jual aset tuh biasanya dari pendapatan lain-lain kan di bawahnya operasional gitu. Atau dia emang dari operasi bisnisnya yang menguntungkan. Itu tuh semuanya kita bisa lihat lebih detailnya di versi desktopnya gitu. Tapi secara simpel nih buat screening dulu aja, Mhm. itu kita bisa ngelihat di handphone ini dari versi ininya ya Android ataupun iOS-nya gitu bro. Oke, oke, oke. Bro Hendriko, mungkin ada contoh lain nggak? Kebetulan kalau untuk Mayora, gue masih belajar nih untuk Mayora yang lagi ngeliat-ngeliat gitu. Tapi gue kebetulan pegang salah satu saham yang Hmm. mungkin boleh lo analisa nggak nih, bro? Apa nih Jadi bro? kayak mungkin kayak Temas gitu. Gue pengen tahu dong Temas tuh Temas ya. analisanya kayak gimana menurut lo? Oke oke. Nah kita lihat dari sini dulu ya bro ya. Mhm. Temas ini termaksud ke salah satu perusahaan kapal ya, Ya. kapal-kapalan kan ya. Mhm. Nah, kalau kita ngelihat di sini, labanya dia nih ya boleh dibilang bertumbuh sih, cuman pertumbuhannya naik turun kan, Mhm. gitu. Terus misalnya di tahun 2017 0,05, terus 0,03, 0,09. Jadi dari 0,5 turun, terus naik, terus turun lagi 2020 kan. Mhm. Nah, berarti di sini ada namanya seasonality, bro. Oke. Seasonality itu ada sesuatu yang membuat kinerjanya tuh naik turun gitu. Mhm. Contoh yang seasonality itu biasanya ada di saham cyclical kita sebutnya. Tambang gitu ya, karena kan selalu terpengaruh sama harga komoditasnya Ya, gitu ya, betul, tambang, betul, kopi, betul. adaro, dan lain-lainnya. Temas ini kan perusahaan perkapalan. Nah, biasanya perkapalan itu dia akan tergantung nih sama apa yang diangkut. Jadi kalau dia Hmm. ngangkutnya bisnis batu bara, atau dia ngangkutnya oil ya, atau minyak, itu pasti secara nggak langsung itu terimpact nih. Hmm. Gitu. Kita harus cari tahu dulu nih. Kebetulan gue belum ngelihat si Temas ini dia ngangkutnya apa. Gue cuma tahu dia perusahaan perkapalan gitu kan. Kita mesti lihat dia itu ngangkutnya apa. Tapi secara cycle lah ya, kita ngelihat ekonomi, komoditi itu nggak terlalu bagus Hmm. beberapa tahun belakangan. Ya. Karena ya inilah ya, karena ya satu COVID tahun 2020, terus tahun-tahun sebelumnya juga harga komoditas lagi Ya. rendah-rendahnya gitu kan. Betul, betul, betul. Sebenarnya itu yang kita bisa lihat nih. Oh, ada story seperti itu, terus juga apa namanya? Kita bisa ngelihat nih dari sini, oh labanya juga naik turun seperti itu. Nah, di situ sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan kalau oh iya, ini adalah perusahaan cyclical dan kita harus menganalisa lebih dalam sebenarnya sekarang ada di siklus mana gitu dari Hmm. perusahaan perkapalan ini. Kayak gitu, Bro. Ini yang kita Oke. bisa melihat. Nah, kalau mau tahu nih tadi apa yang apa namanya? Apa aja yang mempengaruhi kinerjanya, dari laba, dari beban apa aja yang mempengaruhi nanti ke net income-nya si Temas, kita harus pakai versi desktopnya gitu bro. Hmm. 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 Dan kita Oke. nanti kita coba bahas ya bro ya dari versi desktopnya ya. Hmm. Oke, Oke. oke, oke, oke. Paham. Kemudian kemudian, nah yang terakhir nih, kalau seandainya kita udah melihat gitu ya, Mhm. apa namanya tadi kinerjanya seperti itu gitu kan.
ketika kita mau menentukan saham ini patut kita beli atau enggak sih gitu, mahal atau murah sih gitu. Kita bisa pakai ini nih yang namanya PE dan PBV Standard Deviation Band. Ini apa namanya? Kalau boleh dibilang ini tuh sebenarnya yang juga dipakai oleh analis-analis, yaitu deviation band gitu ya, buat ngelihat. Sebenarnya gini bro, kalau kita ngomongin saham, ngomongin murah atau mahal, itu beda kayak sedikit berbeda ya dengan kalau kita ngomong beli apa misalnya handphone gitu ya. Handphone, betul. Misalnya gue mau beli iPhone gitu ya, iPhone berapa? 13 gitu 13. kan. Kalau jual 5 juta pasti murah kan? Iya. Kalau dijual 50 juta mahal gitu kan. Kita ngomongnya gitu. Tapi kalau saham, kita ngomong murah atau mahal itu kan pakai suatu rasio. Karena harganya tuh udah ditawarin terus nih. Harganya tuh udah ditawarin sama si Mr. Market lah ya gitu ya. Kita tinggal lihat nih, harga ini sebenarnya bagus atau enggak untuk kualitas perusahaan yang seperti ini. Gitu. Makanya kita pakai yang namanya price earning ratio atau PE ratio sama PBV ratio atau price to book value. Jadi kita membandingkan jadi kita membandingkan harga sahamnya dengan laba bersih suatu perusahaan, itu price to earning, atau kita membandingkan harga sahamnya dengan ekuitas dari perusahaannya, ekuitas bersih dari perusahaannya, itu price to book value yang ada di bawah. Deviation band ini apa sih? Deviation band ini tuh untuk ngelihat sepanjang, ini kan ada 3 years, 5 years, 10 years ya. Nah, selama tahun ini, itu tuh sebenarnya dia diperdagangkan di PE berapa, atau di PBV berapa, gitu. Let's say kalau dalam 5 tahun, ini dia ada di 19 kali, gitu. Jadi kalau 19 kali, di bawah 19 kali itu ya boleh kita bilang, dia diperdagangkan lebih murah daripada kemarin-kemarin. Karena kan laba perusahaan itu kan kayak tadi kita lihat ya, naik turun. Pasti harga sahamnya juga harus naik turun mengikuti labanya. Betul. Makanya kita pakai si price earning ratio ini. Jadi udah diplot nih sama si Stockbit. Price-nya berapa di tahun itu, di tanggal itu, earning-nya berapa, semua diplot selama 5 tahun, dan keluarlah ini. Jadi kita tinggal pakai nih datanya. Gitu bro. Oh oke. Ternyata bisa cek satu-satu gitu ya, untuk masing-masing saham ya? Bisa, ini bisa dipakai satu-satu. Jadi apapun yang kita, yang kita mau analisa sahamnya, kita tinggal buka aja nih. Kayak tadi, ketik namanya, terus langsung masuk ke fitur financials, tinggal kita lihat. Gitu. Kalau earning-nya lagi minus, maksudnya lagi rugi ya perusahaannya, kita pakainya bisa pakai PBV gitu sebagai alternatif valuasi. Caranya juga sama kayak tadi. Cuman dibandingkan dengan ekuitas perusahaannya gitu, Bro. Oke. Bro, tadi kan lu di awal sempat mention ya untuk analisa kemudian fundamentalnya itu. Mungkin lu bisa jelasin nggak ke gue juga, mungkin ke teman-teman Stockbit juga, atau mungkin penonton ya, kayak gimana sih cara gampangnya untuk bisa menganalisa fundamental sebuah saham, bro? Ya, kalau menganalisa fundamental suatu perusahaan, pastinya kita awalnya mulai dulu nih dengan melihat profil bisnisnya. Profil bisnis dari emiten itu kan. Kayak tadi nih, misalnya kalau tadi Mayora, ya itu kan jualannya makanan ya, terkait sama seasonality yang terlalu gimana banget gitu. Jadi pendapatannya biasanya cenderung stabil atau tumbuh gitu kan. Temas ini kan ada seasonality nih, itu dulu pertama yang kita tahu. Terus kita plot dulu nih, kalau seandainya dia emang nggak punya seasonality dan nggak punya seasonality, harusnya dia bertumbuh terus. Harusnya dia bisa mengekspansi bisnisnya terus gitu kan. Tapi kalau seandainya dia punya seasonality, kita lihat semasa dia bagus, seasonality-nya bagus, ketika siklusnya dia bagus, kinerjanya bagus nggak? Kalau seandainya seasonality-nya atau siklusnya lagi bagus, kinerja dia jelek, wah ini kenapa nih? Gitu kan? Itu jadi pertanyaan nih. Kok makroekonomi bagus, industri bagus, kok kinerja perusahaan itu jelek? Gitu kan? Jadi pertanyaan. Tapi kalau bagus, ya wajar. Jadi kita nggak bilang itu bagus, ketika semua bagus ya pasti dia bagus gitu. Harusnya emang kita ekspektasikan dia bagus gitu. Kalau seandainya seasonality-nya dia jelek, dia ikutan jelek, lebih parah jeleknya daripada siklusnya atau industrinya, atau dia malah bisa bertahan gitu. Kalau dia bisa bertahan bagus banget, berarti itu perusahaan tahan badai kita bilang kan.
gitu. Ketika itu bagus, oke, itu udah bagus. Kita ngeliatnya dari mana? Dari yang tadi aja nih, dari yang pendapatan sama net income-nya secara Mhm. garis besar gitu ya. Nah, kalau udah tahu nih, oh oke, ini adalah perusahaan yang anti badai gitu kan. Kita lihat tinggal valuasinya. Valuasinya oke nggak nih? Biasanya kalau seandainya kayak gini nih, kalau emas ini kan kita lihat dari PI-nya kan ada minus ya. Ini Ya, minus betul. 92 sama minus 196. Mhm. Berarti ketika kemungkinan nih, apalagi di tahun 2021 gitu ya, kemungkinan nih ketika lagi jelek nih, anginnya lagi jelek nih, dia tuh ikutan rugi gitu bro. Ya wajar lah ya, menurut gua sih bukannya hal yang aneh kalau seandainya memang lingkungannya itu environment-nya lagi nggak mendukung, ya perusahaannya juga berkinerja kurang bagus sebenarnya, ya nggak bisa kita bilang jelek juga gitu kan. Tinggal kita analisa aja, jeleknya tuh jelek banget, atau ya memang wajar karena jeleknya masih sama industrinya gitu kan. Mhm. Kita tinggal lihat nih dari PI-nya, atau kalau lagi rugi kita bisa pakai PBV-nya. Dia tuh Mmm. ada di atas yang si garis orange ya, di sini ya. Kan ada garis orange tuh yaitu tengah, atau ya disebutnya tuh mean, rata-rata. Rata-rata PE standard deviation, kalau seandainya ada di bawah, ya itu boleh dikonsider itu lagi murah lah gampangnya. Dia diperdagangkan di valuasi yang lebih rendah daripada biasanya. Mhm. Gitu. Kita tinggal lihat itu. Nanti kalau Oke. seandainya lagi jelek pun nih, tapi kita yakin industrinya bakal bagus, itu sebenarnya bisa jadi kesempatan buat kita akumulasi nih. Nggak apa-apa deh, kita tahanin dulu. Ibarat kita tuh beli kos-kosan, bro. Mhm. Kos-kosan itu lagi sepi, gitu. Nggak apa-apa deh, nanti, karena kan misalnya pada WFA semua, atau study from home semua, gitu kan. Nggak apa-apa deh, nanti begitu lockdown-nya dibuka, ini juga kos-kosan rame lagi. Nggak apa-apa, kita tahanin dulu, rugi dulu. Nanti begitu kos-kosannya rame, kita baru terima untung. Jadi bisa juga kayak gitu, bro. Itu gunanya kita tahu kinerja dan juga valuasinya, gitu. Wah, gila ya, berarti Stockpit itu lengkap banget ya. Gue jujur gue belum belum mengeksplor sampai sejauh ini sih. Jadi ini menarik banget sih insight buat gue sih bro. Hmm. Gitu, oke. Ada Iya. fitur-fitur mungkin yang bisa membantu gue nggak nih sebagai newbie di saham nih? Kalau yang paling gampang untuk investasi jangka panjang pasti ini, bro. Gitu. Ya lu di sini udah bisa ngelihat banget namanya, ya ini perusahaan sebenarnya secara garis besar untung atau Ya. rugi, ikutin seasonality atau enggak gitu kan. Kemudian Hmm. ya lu tinggal do the research tentang kualitatifnya, kayak di Google, ini perusahaan apa sih sebenarnya gitu kan. Terus ya kalau lu mau go to detail lagi, pakai Stockbit yang versi desktopnya gitu. Di situ lu bisa kelihatan tuh. Kita coba ya kalau pakai versi desktop ya. Hmm. Nah ini bro tadi ini ya dari Stockbit versi desktopnya. Jadi kalau lu tadi mulai TMAS nih, lu ketik aja TMAS, terus nanti kan keluar tuh. Nah ketika udah keluar, lu ke Hmm. bawah masuk ke fitur financials-nya gitu. Nah di sini tuh lengkap. Lengkapnya adalah lu bisa lihat nih total pendapatan per quarter gitu ya. Per quarter sampai tahun 2010 juga ada nih, 2009 bahkan 2008. Tuh, lu bisa lihat quarterly-nya, terus secara tahunannya juga bisa. Nih, kalau tadi kan di breakdown tuh quarter 1, 2, 3, 4, kalau ini secara tahun gitu. Hmm. Kenapa belum keluar 12M 2021? Karena dia belum rilis report akhir tahun mereka gitu. Oke. Jadi nanti ini kan tahun 2022 nih. Nanti mungkin bulan ini atau bulan depan mereka akan rilis. Nah, nanti akan diupdate sama Stockbit-nya gitu. Terus juga lu bisa lihat jadi banyak banget nih di sini nih. Yang paling sering gue pakai adalah ini annual year on year growth. Jadi itu ini buat ngelihat sebenarnya pertumbuhan dia dari tahun ke tahun tuh berapa sih gitu. Ternyata pendapatan dia tuh masih bertumbuh loh dari tahun 2016 sampai 2020. Hmm. Terus udah gitu laba bersihnya, ya dia turun 27%, 77%. Nah ini tuh ada something nih pasti nih. Nah apa yang terjadi? Nah itu kita bisa ngelihat di sini. Kita balik lagi ke annual, terus kita lihat di sini. Apakah ada biaya yang tiba-tiba bengkak gitu ya? Nah, kalau mau gampangnya nih, biasa tuh gue pakainya ini. Gue pakai, ini ada lambang persen, Hmm. klik aja. Kenapa nih dia tiba-tiba laba dari 26%, ini margin laba kotor kita sebutnya, Ya. kok turun bisa sampai 9,8? Oh, di sini beban pokok penjualan dia naik gitu. Kenapa bisa? Nah, kita harus buka laporan keuangannya lagi. Tapi at least sampai di sini kita bisa tahu nih
pos mana sih? Karena kan biasa laporan keuangan tuh ratusan lembar kan. Kayak kita bingung dong, bagian mana nih yang mesti kita lihat gitu kan. Dengan adanya Stockbit ini tuh jadi lebih gampang nih. Oh, ternyata beban pokok penjualannya yang bengkak. Langsung aja kita cek di laporan keuangan, kita masuknya ke bagian beban pokok penjualan gitu. Jadi cukup mempersimpel kan dengan adanya ini gitu. Sini juga ada rasio-rasionya nih. Jadi kita langsung aja bisa ngelihat dengan gampang. Sebenarnya tuh rasionya biasa di berapa gitu kan. Kalau tadi pakai PE Standard Deviation Band, itu di versi desktop ada di Funda Chart namanya. Nah, klik aja di save, ini udah template dari Stockbit-nya, tinggal kita klik PE Standard Deviation Band. Gitu, nanti langsung ke plot sendiri. Atau kalau mau pakai PBV juga ada nih nanti PBV Standard Deviation Band. Gitu. Langsung nanti ke plot. Nih ya, kita tunggu loading. Nah, langsung ke plot sama persis kayak yang tadi kan, 19,16 tadi juga. Gitu, Bro. Itu cara gua melakukan analisa sih biasanya. Oke. Jadi memang ketika membeli saham harus melakukan ini ya, bahkan sebagai newbie sekalipun ya, agar memang kita sebagai investor tuh ya yakin dengan saham pilihan kita ya bro ya. Iya, betul. Jadi kalau kita emang tujuannya investasi, apalagi jangka panjang, jangan sampai tuh kita beli kucing dalam karung. Nah, kita nggak tahu nih saham apa yang kita beli, jangan sampai jualan apa aja tuh kita nggak tahu gitu kan. Setuju bro. Kena pom-poman orang gitu kan, misalnya kan, beli, taunya kita beli, nah itu bahaya bro. Oh iya, lagi rame nih bro ya, pom-poman ya. Iya, lagi rame kan. Dan menurut gue dengan ada Stockbit ini, jadi lebih gampang ya buat kita tuh melakukan screening. Daripada kita bukain laporan keuangan satu-satu, kan ada 700 ribet ya, kita bisa klik ini pertama dari handphone dulu. Oh, kayaknya interesting nih dari screening tahap awal. Masuk ke versi desktopnya, kayaknya menarik lagi nih, baru kita cek ke laporan keuangannya. Ya, menurut gue save time banyak banget sih dengan adanya Stockbit ini. Benar-benar banyak step-step yang seharusnya kita baca satu persatu ini terpotong karena fitur-fitur analisa dari Stockbit ya bro ya. Betul. Itu dia. Oke bro, paham deh bro. Gue jadi makin yakin nih buat milih saham pilihan gue nanti. Mantap. Jangan lupa di download yang di handphone di iOS, terus udah gitu juga jangan lupa buka akunnya ya di. Oh siap. Juga. Oke. Nah, itu dia teman-teman, tadi caranya kita melakukan analisa atau screening dasar dulu lah ya, dari analisa fundamental. Gitu. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba jawab satu-satu. Thank you buat teman-teman yang udah join, kita ketemu lagi di Pakai Stockbit selanjutnya.